Selamat siang, terima kasih telah menyaksikan berita kita siang hari ini. Di urutan pertama terdapat berita yang sangat memprihatinkan di mana keracunan timbal dan kadmium menjadi sorotan utama kita siang ini. Untuk lebih memahami permasalahan ini, kita telah terhubung oleh Saudara Rahmat di lokasi. Bagaimana Rahmat? Apakah kita telah terhubung? Baik, terima kasih Alvina. Saya sudah berada di pabrik cat di lokasi yang tidak bisa kami sebutkan, di mana telah terjadi kasus keracunan timbal dan kadmium secara sistematik. Para pekerja dan warga sekitar dilaporkan mengalami gejala yang serius akibat paparan zat berbahaya ini. Adapun gejala yang dirasakan yaitu pusing, mual, muntah, nyeri perut, diare, mudah kelelahan, sakit kepala, dan sebagainya. Nah, di sebelah saya ini sudah terdapat salah satu pekerja dari pabrik tersebut. Ya Bapak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan saya Bapak Nugroho. Baik Bapak, kalau boleh tahu ini Bapak ini bekerja di pabrik sebagai apa? Di pabrik saya bekerja sebagai teknisi. Baik, seperti yang kita ketahui saat ini telah terjadi keracunan terhadap pekerja dan warga di sekitar akibat terpapar zat berbahaya ini. Apakah Bapak merasakan efek dari salah satu zat berbahaya ini? Ya, kemarin-kemarin itu saya rasa mual-mual, pusing, baru saya gampang capek. Baik Bapak, terima kasih atas informasinya. Semoga Bapak cepat sembuh ya. Ya, terima kasih. Seperti yang telah disebutkan oleh Bapak Nugroho bahwa beberapa gejala yang beliau sebutkan itu merupakan efek dari terpaparnya zat berbahaya dari timbal dan kadmium. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Alvina ke studio. Terima kasih Rahmat atas laporannya yang informatif. Sekarang mari kita dengarkan laporan dari reporter kita yang berada di pemukiman warga daerah sekitar pabrik. Kita telah terhubung oleh reporter Melani. Bagaimana Melani? Apakah kita sudah terhubung? Baik, terima kasih Alvina. Di sini saya sudah berada di daerah pemukiman warga. Saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yaitu Ibu Nurul. Baik Ibu Nurul, kami mendapatkan beberapa laporan bahwa rupanya beberapa warga sudah terkena dampak dari zat berbahaya ini yang berasal dari pabrik cat itu. Kalau boleh tahu gejala apa yang Ibu alami? Sebenarnya bukan saya yang kena, itu yang kena kemarin adekku. Itu kemarin tiba-tiba ada rasa sakit perutnya, terus ada diare, terus sama ada muntah-muntah juga. Kita kira kasihan dia cuma main-main karena dia tidak mau pergi sekolah, ternyata ada betulan pale kasihan dia sakit. Oh iya, kalau boleh tahu adiknya umur berapa? Baru kelas 1 SD, umur 7 tahun. Oh iya, baik Ibu, itulah tadi beberapa informasi dari warga sekitar yang terkena dampak dari zat berbahaya tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke Alvina di studio. Terima kasih. Iya, tidak mau. Terima kasih Melani atas laporannya yang telah diberikan. Sekarang mari kita dengarkan pendapat dari beberapa pakar dan ahli yang telah bersama saya di studio hari ini, yaitu ada Ibu Asti selaku Kepala Industri di pabrik tersebut. Kemudian ada Ibu Sri selaku pakar ahli toksikologi yang hadir bersama kita hari ini. Kemudian di samping kanan saya ada Ibu Tia selaku dokter di Rumah Sakit Garuda. Dan yang terakhir ada Ibu Winda selaku anggota DPR di daerah pabrik industri. Baik, langsung saja kita ke narasumber pertama yaitu Ibu Asti. Di sini pertanyaan saya yaitu Ibu Asti selaku kepala industri di pabrik tersebut. Pertanyaan saya, mengapa timbal dan kadmium dibutuhkan dalam produksi di industri tersebut, Ibu? Baik, terima kasih. Jadi penggunaan timbal dan kadmium ini di dalam produksi kami memang diperlukan untuk pigmentasi atau warna dari cat tersebut. Jadi benar Ibu, di dalam industri pabrik Ibu menggunakan timbal dan kadmium. Terus bagaimana cara pengelolaan limbah dari produksi tersebut, Ibu? Cara pengelolaannya kami melakukan melalui pengelolaan air yang dimana limbah yang dibuang di air tersebut kami tanami dengan tanaman ganggang. Kami menanam tanaman ini karena memiliki kemampuan menyerap ion kadmium. Baik, terima kasih Ibu Asti atas jawaban yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya kita beralih kepada Ibu Sri selaku pakar ahli toksikologi. Pertanyaan saya Ibu, bagaimana efek dari kadmium dan timbal di lingkungan sekitar, Ibu? Ya, jadi adapun efek dari kedua logam berat tersebut terhadap lingkungan sekitar adalah yang pertama, ada efek pada air, yaitu saat air sudah terkontaminasi logam berat, itu akan menyebabkan kerusakan pada sistem biokimia tubuh biota laut, yang bahkan dapat membunuh biota laut. Dan jika biota laut yang terkontaminasi dikonsumsi oleh manusia, akan menjadi ancaman kesehatan. Kemudian efeknya yang kedua ada pada tanah.
dapat menurunkan kesuburan dan mengganggu pertumbuhan tanaman yang ada di sekitaran tanah. Sedangkan efeknya terhadap udara yaitu dapat menyebabkan berbagai masalah terhadap manusia, terutama pada saluran pernafasan, karena timbal dan kadmium ini berasal dari emisi industri, asap kendaraan, dan pembakaran bahan bakar fosil. Baik, terima kasih Ibu Sri selaku informasi yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya kita beralih kepada narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Tias selaku dokter di Rumah Sakit Garuda. Pertanyaan saya di sini, Bu, bagaimana efek dari timbalan kadmium pada kesehatan tubuh kita, Ibu? Baik, terima kasih Ibu Alvina atas pertanyaannya. Jadi gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan jika terpapar kadmium dan timbal terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gejala yang masih ringan, contohnya seperti mual, muntah, sakit kepala, mudah lelah, dan diare. Sedangkan kalau gejala yang berat yang dapat menyebabkan penyakit kronis itu seperti penyakit hati, keracunan, kerusakan ginjal, dan juga bahkan kanker. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana pencegahan dan penanganan apabila kita keracunan timbal dan kadmium, Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Alvina. Saya izin menjawab terkait pencegahan dan penanganannya apa saja. Nah, pencegahannya itu menurut saya ada langkah sederhana. Yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran akan kebersihan tangan. Misalnya ibu, bapak melakukan aktivitas di luar rumah. Misalnya mengecat rumah yang ada kandungan catnya itu timbal dan kadmium. Atau juga bapak ibu di lain kesempatan menemui ada dinding atau tembok yang catnya itu rapuh. Nah, lalu bapak ibu mengorek-ngorek dinding tersebut sehingga nanti akan ada kesempatan transfernya zat berbahaya tersebut yakni timbal dan kadmium ke makanan dan akan masuk ke dalam mulut atau oral. Nah, yang kedua yaitu bagaimana sih penanganannya? Nah, adapun penanganan pada pasien yang tingkat kadmium dan timbalnya telah terpapar cukup tinggi yaitu dengan melakukan dua cara. Yang pertama ada pemberian karbon aktif, yaitu di mana karbon aktif ini berfungsi untuk mengikat logam berat yakni kadmium dan timbal, sehingga karbon aktif dan timbal ataupun kadmium bisa dibawa keluar dari tubuh melalui urin. Yang kedua yaitu ada terapi kelasi. Terapi kelasi itu apa? Terapi kelasi merupakan juga salah satu cara untuk menghilangkan keracunan akibat logam berat dengan cara kita membutuhkan yang namanya agen kelasi. Agen kelasi itu terbagi atas tiga. Yang pertama ada EDTA, ada MSA, dan juga ada ATC. Nah, salah satu dari agen kelasi tersebut akan kita gunakan, kan kita berikan kepada pasien melalui suntikan ke pembuluh darah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik Dok, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita beralih kepada Ibu Winda, narasumber kita yang terakhir selaku anggota DPR di daerah industri pabrik tersebut. Baik Ibu Winda, pertanyaan saya di sini, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus keracunan yang banyak saat ini, Bu? Baik, tanggapan saya, keracunan yang disebabkan oleh zat timbal dan kadmium ini sangat merugikan, apalagi berdampak pada kesehatan masyarakat dan di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada Ibu Kepala Industri pabrik tersebut, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, Ibu hanya melakukan pengelolaan terhadap kadmium saja. Bagaimana dengan limbah timbalnya? Saya bisa menutup paksa pabrik Ibu karena telah merugikan, beracuni masyarakat, dan merusak lingkungan. Untuk saat ini mengenai pengelolaan timbal masih kami pikirkan. Jadi mohon maaf untuk pihak yang kami rugikan. Kami akan segera melakukan ganti rugi. Ibu sudah lama berjanji, tetapi hingga saat ini belum ada bentuk tanggung jawab yang Ibu berikan. Mohon tenang Ibu-Ibu. Kami dari pihak kepolisian membawa surat penangkapan terhadap Ibu Asti terkait pabrik cat ilegal, pencemaran lingkungan dan penggunaan zat berbahaya. Ibu tidak berhak berbicara sampai pengacara Ibu berbicara. Hah? Bukannya kamu pegawai dari pabrik saya ya? Baik pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.